Halo semuanya, selamat datang kembali pada sesi kali ini. Kita akan mempelajari mengenai tujuan dari normalisasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu normalisasi. Normalisasi merupakan proses desain database untuk mengorganisir data ke dalam beberapa tabel dengan tujuan untuk menghilangkan redundansi data dan meminimalkan anomali yang terjadi dalam operasi insert, update, dan delete data. Proses normalisasi melibatkan identifikasi dan eliminasi ketergantungan fungsional antar atribut dalam tabel. Sehingga setiap atribut hanya bergantung pada kunci utama tabel atau atribut-atribut lain yang berada dalam keterkaitan langsung dengan kunci utama tersebut. Normalisasi biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, yang dimulai dari tahap pertama atau 1NF hingga tahap kelima atau 5NF. Setiap tahap normalisasi memiliki persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi oleh skema database agar dianggap sebagai skema yang normal atau optimal. Normalisasi membantu memastikan integritas dan konsistensi data dalam database, serta memudahkan dalam pengelolaan dan akses data dalam sistem. Tujuan dari normalisasi adalah untuk menghasilkan set relasi yang sesuai dan optimal dalam menggambarkan data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Normalisasi bertujuan untuk mengurangi redundansi dan inkonsistensi dalam basis data, sehingga data dapat disimpan dan dikelola dengan efisien dan mudah diakses. Salah satu karakteristik dari set relasi yang sesuai dan optimal adalah minimalnya jumlah atribut yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan data dari perusahaan atau organisasi. Hal ini berarti bahwa hanya atribut-atribut yang relevan dan diperlukan yang harus disimpan dalam relasi, sehingga mengurangi pengulangan data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Selain itu, normalisasi juga bertujuan untuk menempatkan atribut-atribut dengan hubungan logis yang erat dalam satu relasi. Dengan mengelompokkan atribut-atribut yang saling terkait, kita dapat menghindari duplikasi data dan memudahkan pengaksesan data. Terakhir, normalisasi bertujuan untuk menghindari duplikasi data, kecuali dalam kasus kunci asing atau foreign key. Ini memungkinkan basis data untuk memperlihatkan informasi yang konsisten dan meminimalkan peluang kesalahan atau inkonsistensi dalam data. Dengan demikian, normalisasi dapat membantu meningkatkan integritas data dan efisiensi pengelolaan basis data secara keseluruhan. Manfaat menggunakan basis data yang memiliki kumpulan relasi yang sesuai adalah bahwa basis data tersebut akan menjadi lebih mudah bagi pengguna untuk mengakses dan memelihara data, memakan ruang penyimpanan minimal pada komputer. Dengan memiliki kumpulan relasi yang sesuai, database akan memiliki struktur yang efisien dan terorganisir dengan baik, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan dan memanipulasi data yang diperlukan. Selain itu, dengan meminimalkan redundansi data dan menggunakan relasi yang tepat, database dapat menghemat ruang penyimpanan pada komputer. Hal ini sangat penting karena ruang penyimpanan seringkali menjadi faktor pembatas dalam penggunaan basis data pada sistem yang berbeda. Oleh karena itu, normalisasi database sangat penting untuk memastikan keefisienan dan kemudahan dalam pengaksesan dan pemeliharaan data. Normalisasi didasarkan pada prinsip bahwa setiap atribut dalam sebuah tabel harus memiliki sifat unik atau memiliki ketergantungan fungsi penuh dengan primary key. Dengan cara lain, tidak ada informasi yang terduplikasi atau redundan, dan struktur tabel menjadi lebih ringkas dan juga efisien. Proses normalisasi melibatkan pengelompokan atribut yang berkaitan erat dengan tabel yang sama dan membagi tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil yang mewakili bagian-bagian spesifik dari data. Hal ini memungkinkan data
untuk diorganisir dengan cara yang lebih logis dan juga efektif, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data. Selain itu, normalisasi dapat membantu meningkatkan integritas data dan meminimalkan resiko kehilangan data dengan memisahkan data ke dalam tabel yang lebih kecil. Tiap tabel memiliki batasan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga mencegah pengguna untuk memasukkan data yang tidak relevan ataupun tidak valid. Dalam keseluruhan, normalisasi mendukung desain database dengan membantu meningkatkan efisiensi penyimpanan data, memudahkan pengaksesan dan pengelolaan data, meningkatkan integritas data, dan mengurangi risiko kehilangan data. Dengan demikian, normalisasi adalah proses yang sangat penting dan esensial dalam desain database yang efektif dan juga efisien. Dalam desain database, data redundansi atau redundansi data dapat terjadi ketika adanya duplikasi data dalam tabel yang berbeda, sehingga mengakibatkan ukuran database menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Normalisasi merupakan proses desain database yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data, sehingga dapat menghasilkan basis data yang lebih efisien dan mudah untuk dipelihara. Selain itu, normalisasi juga membantu mencegah anomali pembaruan atau update anomalies yang terjadi ketika data dalam tabel perlu untuk diperbaharui pada beberapa tempat. Ketika sebuah tabel tidak dinyatakan dalam bentuk normal, ini dapat menyebabkan masalah ketika data perlu untuk diperbarui. Normalisasi membantu mengatasi masalah ini dengan membagi menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan terkait secara logis, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya anomali pembaruan. Dalam melakukan normalisasi, atribut-atribut yang terkait secara logis dikelompokkan ke dalam relasi yang terpisah dan dibuat kunci utama dan kunci asing untuk menghubungkan antara relasi tersebut. Dengan mengurangi redundansi data dan meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan, normalisasi dapat membantu mendukung desain database yang lebih efisien dan mudah diakses serta dipelihara. Berikut merupakan contoh dari data redundansi dan update anomali. Relasi staff brand memiliki data redundan, detail cabang diulangi untuk setiap anggota staff. Sebaliknya, informasi cabang muncul hanya sekali untuk setiap cabang dalam relasi cabang dan hanya nomor cabang atau branch number yang diulang dalam relasi staff untuk menunjukkan di mana setiap anggota staff berada. Kemudian, relasi yang berisi informasi berlebihan berpotensi mengalami anomali pembaruan. Jenis anomali pembaruan meliputi penyisipan, penghapusan, dan juga modifikasi. Ada dua properti penting dalam dekomposisi relasi, yaitu properti join tidak hilang atau lossless join dan properti pemeliharaan dependensi atau dependency preservation. Properti join tidak hilang memungkinkan kita untuk menemukan setiap contoh relasi asli dalam contoh yang sesuai di dalam relasi yang lebih kecil. Kemudian, properti pemeliharaan dependensi memungkinkan kita untuk menegakkan suatu batasan pada relasi asli dengan menegakkan suatu batasan pada relasi yang lebih kecil. Dengan kata lain, setiap dependensi fungsional dari relasi asli harus dipertahankan oleh dekomposisi relasi menjadi relasi yang lebih kecil lagi. Demikian penjelasan mengenai tujuan dari normalisasi. Terima kasih dan sampai jumpa.